Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih. Selamat datang di rumah konseling. Sebelumnya, perkenalkan saya Atik sebagai konselor. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Kiki. Oh, Mbak Kiki. Kesini dengan siapa, Mbak? Saya sendirian. Oh iya, Mbak Kiki. Tahu tempat ini dari mana ya? Dari teman saya. Oh, baik. Sebelumnya, apakah Mbak Kiki sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Oh, jadi ini pertama kali akan melakukan konseling ya? Iya, pertama kalinya. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien, yaitu Mbak Kiki sebagai klien. Dan dalam proses konseling itu terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi ketika Mbak Kiki menceritakan permasalahan yang dialaminya, itu akan terjamin kerahasiaannya. Hanya Mbak Kiki, saya, dan Allah yang tahu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah Mbak Kiki kesini atas dasar keinginan sendiri? Iya, saya keinginan sendiri. Oke, baik. Syukur kalau Mbak Kiki kesini atas dasar keinginan sendiri. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi semakin Mbak Kiki terbuka menceritakan permasalahan yang dialaminya, maka proses penyelesaian masalah yang kita lakukan ini akan berjalan dengan mudah. Tapi maaf sebelumnya, sebentar lagi saya akan ada rapat, jadi saya hanya memiliki waktu kurang lebih selama 20 menit. Apakah cukup? Iya. Semoga cukup ya. Dan apabila masih ada yang perlu kita bicarakan, maka kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Mbak. Tadi kan Mbak Kiki sudah mengetahui apa itu konseling dan apa aja asas-asas yang ada dalam proses konseling. Kemudian kita tadi sudah menyepakati bahwa kita itu harus terbuka. Apakah sekarang Mbak Kiki sudah siap melakukan konseling? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu kita mulai proses konselingnya ya. Jadi Mbak Kiki bisa mulai menceritakan masalahnya. Jadi gini, saya pribadi yang lebih suka menyendiri dan kurang mampu bergaul dengan orang di sekitar saya. Lalu bagaimana lagi? Saya kurang percaya diri dan kurang mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Saya merasa minder, malu, dan takut masyarakat tidak mau menerima saya. Padahal dalam mindset saya berpikir bahwa saya harus berani dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Baik Mbak Kiki, sebelumnya saya akan bertanya, apakah di keluarga Mbak Kiki juga seperti itu, ataukah malah berbalik dengan kepribadian Mbak Kiki? Iya Mbak, di lingkungan keluarga saya juga seperti itu. Lalu bagaimana bisa seperti itu? Orang tua saya sibuk bekerja dan kebetulan saya adalah anak tunggal. Baik Mbak Kiki, menurut kesimpulan saya di keluarga Mbak Kiki itu tidak memiliki sosok yang bisa dijadikan sebagai contoh. Benar seperti itu? Benar Mbak. Baik Mbak Kiki, sekarang akan saya perlihatkan sesosok yang dapat Mbak Kiki jadikan contoh. Selain dia berprestasi, dia juga mampu untuk bersosialisasi, dia juga mudah mengenal orang-orang baru dan menolong sesama. Nah, jadi ini seseorang yang mungkin dapat Mbak Kiki jadikan contoh. Dia ini bernama Karin Novilda Sulaiman, biasa dikenal dengan Aukarin. Dia ini seorang influencer, youtuber, model, pengusaha, dan juga presenter. Nah, ini ada beberapa video yang menunjukkan bahwa Aukarin menjadi relawan yang membantu korban bencana alam. Yang nggak suka sih pasti ada aja. Orang tuh pasti kayak mau sepositif apapun pasti ada aja dicari celah. Kalau kata orang Nabi Muhammad aja udah sesempurna itu, masih aja ada orang-orang yang nggak suka. Gue nggak bakal berhenti berbuat baik cuma karena orang-orang ngomong ini itu. Yang tahu niat gue sebenarnya seperti apa itu cuma gue sama Tuhan gue. Jadi kayak pendapat kalian sama sekali nggak matter. Itu Aukarin yang mungkin dapat Mbak Kiki jadikan contoh, sehingga Mbak Kiki itu tidak lagi memilih untuk menyendiri dan juga Mbak Kiki dapat mudah bersosialisasi. Apakah sudah paham? Iya, saya paham Mbak. Baik, kalau begitu Mbak Kiki, seperti yang awal Mbak Kiki ceritakan,
Selain Mbak Kiki tidak bisa bersosialisasi karena kurang percaya diri itu, Mbak Kiki juga merasa minder, malu, dan punya pemikiran negatif seperti takut akan nantinya masyarakat itu tidak menerima Mbak Kiki. Betul seperti itu? Ya, betul sekali, Mbak. Ada rasa minder dalam diri saya. Belum mencoba, tapi saya sudah negatif thinking. Seperti takut masyarakat tidak akan menerima saya. Baik, kalau begitu Mbak Kiki, jadi permasalahan yang Mbak Kiki alami itu seperti tidak percaya diri, takut, malu, dan takut akan nantinya masyarakat itu tidak dapat menerima Mbak Kiki. Nah, itu bisa dihilangkan dengan cara Mbak Kiki itu merubah mindset Mbak Kiki. Pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Namun apa yang membuat diri Mbak Kiki itu tidak percaya diri? Padahal manusia itu mempunyai hal unik tersendiri. Di diri Mbak Kiki itu pasti ada kelebihan, jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Dan sebelum Mbak Kiki akan bersosialisasi itu, Mbak Kiki harus berpikir bahwa saya harus bisa, saya pasti bisa. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa serta bersuku-suku, itu tujuannya agar saling mengenal. Jadi seperti itu Mbak Kiki, apakah Mbak Kiki sudah paham? Iya, Mbak, saya paham. Baik, kalau begitu, yang saya harapkan Mbak Kiki dapat menerapkan dalam kehidupan Mbak Kiki sehari-hari, dan juga Mbak Kiki bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, insya Allah akan saya lakukan. Syukur kalau begitu. Jadi perasaan Mbak Kiki sekarang gimana? Alhamdulillah saya sudah lebih tenang dari sebelumnya. Syukur kalau Mbak Kiki sudah merasa tenang. Kalau begitu saya akhiri sesi konseling kali ini ya. Baik, terima kasih, Mbak.